malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan namanya. Bersyukur itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami Tuhan, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau berkati ibadah kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita mau memuji, memuliakan namanya, amin. Mari sama-sama atau mau menari bagi Dia atau mau memuji Tuhan. Haleluya.
dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kita mau hidup hanya karena kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup karena Dia selalu berkata dalam hidup kita. Amin. Biarlah pujian yang kita naikkan ini menjadi hidup dalam kehidupan kita, supaya kita mau tetap percaya akan kebenaran firman-Nya. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau nyata di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan sekarang kami juga rindu untuk dilawat oleh Engkau Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, agar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan dapat mengubah hidup kami, dan kami memiliki karakter yang sama seperti Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah Tuhan dapat mengubah dan bisa menjadi hidup yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan, lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya Pak Ibu? Ya, doa kami Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat, dan makin diberkati Tuhan. Amin. Pengumuman sebelum firman Tuhan disampaikan, ada baptisan air ya tanggal 1 hari Kamis setelah ibadah. Jadi diadakannya sore. Ya, bagi yang mau dibaptis silahkan daftar kepada saya, bisa kepada Tante Yulin, bisa juga kepada staf gembala atau pengerja. Ya, puji Tuhan.
Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini. Terdapat dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal 3. Kita baca ayat 17, 18, dan 19. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu ayat 18, dan ayat 19 kita baca bersama-sama. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, kita baca sama-sama, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama-sama, saudara, ini adalah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan juga melalui nabi yang bernama Habakuk, ya, salah satu nabi kecil, bukan orangnya yang kecil, tetapi kalau saudara lihat memang ada beberapa hal disebut nabi kecil, mungkin pelayanannya tidak lama, kemudian isinya juga tidak banyak. Jadi itu masuk dalam kategori-kategori nabi kecil. Nah, situasi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk pada saat itu, Habakuk bingung kepada Tuhan. Ya, makanya dikenal kalau saudara belajar teologi, ini adalah nabi yang galau, nabi yang bingung. Ada beberapa kebingungan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Salah satunya adalah kenapa Tuhan memakai bangsa kafir untuk menghukum bangsa Israel. Nabi ini bingung, kenapa kok bukan yang Tuhan sendiri atau apalah, tetapi kenapa Tuhan gunakan bangsa kafir ya untuk menghukum bangsa Israel. Nah, situasi ini makin tidak mudah bagi Habakuk karena Habakuk dalam masa pelayanannya itu hidup dalam pemerintahan Raja Yoyakim yang terkenal jahat di mata Tuhan. Belum lagi bangsa Israel yang memang waktu itu moralnya lagi jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, di tengah situasi itu Habakuk melihat penindasan-penindasan dari bangsa kafir. Kalau saudara perhatikan di ayat yang pasal yang pertama, di ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong, dan seterusnya. Jadi saudara, ada penindasan, ada kejahatan, ada kelaliman, ada aniaya, kekerasan. Kalau saudara lihat ya ke bawah, nah itulah situasi-situasi yang dialami oleh Habakuk pada saat itu. Nah, tetapi di bagian terakhir dari apa yang ditulis oleh Nabi Habakuk, meskipun dia katakan gini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya, Habakuk memutuskan di ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Di tengah situasi yang dialami, situasi yang tidak mudah dialami oleh Nabi Habakuk, Habakuk memutuskan bukan untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bukan untuk mengeluh di hadapan Tuhan, bukan untuk menggerutu kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, tetapi Nabi Habakuk memutuskan untuk dia di tengah situasi seperti itu, dia lihat penindasan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, dan seterusnya.
Habakuk memutuskan dia mau tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Nah, di tengah situasi saat ini, hari-hari ini akibat pandemi COVID-19, jujur kita akui bahwa banyak situasi yang tidak mudah dialami oleh anak-anak Tuhan. Pekerjaan dalam ekonomi, ya, dalam bisnis, dalam usaha, semuanya nggak mudah. Tetapi mari kita mau teladani dari seorang nabi yang bernama Habakuk pagi hari ini, bahwa Habakuk tetap memutuskan untuk bersorak-sorak, untuk beria-ria, untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, kuncinya gimana, saudara? Nah, saya ingin lihat, ajak Bapak Ibu lihat di ayat 19. Ayat 19 mengatakan gini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, saudara coba lihat, perhatikan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia, Tuhan, membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, gini saudara, ini ada banyak, saya pernah sampaikan firman Tuhan ini, tetapi kita mau lihat dari sisi yang berbeda pagi hari ini. Nah, coba saudara perhatikan, kenapa kok kaki rusa, bukan kaki singa, bukan kaki binatang lain, tetapi kenapa kaki rusa? Nah, Tuhan itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi rusa itu sangat mahir sekali. Kalau saudara bicara bukit, zaman itu bukit batu, saudara. Bukan bukit-bukit kayak di Rembang ini, tetapi bukit berbatu-batu. Nah, rusa itu paling jago di situ. Dia jejak dari, mungkin dikejar musuh, dikejar lawan, dia gampang sekali untuk menghindar dari musuh, menghindar dari lawan dengan naik ke bukit. Cepat dia. Ya, kakinya begitu luar biasa, nginjak. Nah, apa sih maksudnya dari firman Tuhan pagi hari ini kepada kita? Kalau saudara mau bersorak-sorak, saudara mau beria-ria di tengah situasi sulit, maka saudara mau nggak mau, kerohanianmu harus naik, jangan turun. Tuhan menghendaki kita, kerohanian kita itu naik. Makanya Tuhan yang membuat, Tuhan itu kekuatanku, ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, kalau udah punya kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit, naik. Kerohanian kita itu jangan statis, jangan jalan di tempat, tapi justru harus naik. Orang yang rohaninya naik di tengah situasi seperti inilah, orang tersebut akan bisa bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Orang yang punya level rohani yang tinggi dengan Tuhan, di tengah situasi seperti inilah, di tengah kesulitan, di tengah masalah, dia akan tetap bisa beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Tidak demikian bagi orang-orang yang rohaninya statis, rohaninya jalan di tempat, rohaninya tidak ada pertumbuhan dengan Tuhan. Kekristenannya begitu-begitu saja. Ada masalah sedikit aja, mulai mengeluh kepada Tuhan. Ada persoalan sedikit aja, mulai menggerutu kepada Tuhan, mulai salahkan Tuhan, kecewa sama si A, kecewa sama si B, dan sebagainya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang rohaninya terus naik di dalam Tuhan. Tidak demikian orang-orang yang rohaninya terus bertumbuh di dalam Tuhan, next level dengan Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, dia akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Amin, Pak Ibu. Nah, karena itu pertanyaannya, di mana level kerohanian kita, Pak Ibu, pagi hari ini? Di mana kerohanian kita? Apakah dengan sedikit ada masalah, persoalan kita mulai mengeluh, kita mulai salahkan keadaan, salahkan si A, salahkan si B, bahkan kita salahkan Tuhan? Atau sebaliknya, di tengah situasi sulit, kita masih tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita masih tetap beria-ria di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, karena itu mari pagi hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang terus rohaninya naik.
Bagaimana menjadi orang Kristen yang next level. Rohani kita terus naik, iman kita terus bergerak maju, tidak statis, tetapi terus bergerak. Tuhan menghendaki kerohanian kita itu terus naik. Amin. Amin Pak Ibu. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada kesulitan, dia akan tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan, bukannya mengeluh. Nah, mari kita belajar, ada 2 poin. Coba lihat di dalam ayat yang ke-19 ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tadi kan saya bilang, kenapa kok kaki rusa, kenapa bukan kaki yang lain? Gitu ya. Kaki rusa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kaki rusa? Siapa sih kaki rusa? Tentunya bahasa Yehuda. Ya, tentunya ya orang Israel. Tetapi siapa yang masuk dalam kaki rusa ini loh? Coba kita lihat. Di dalam Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Habakuk dia mau berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara, mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Orang yang masuk dalam kategori kaki rusa, karena kaki rusa itulah yang bisa naik ke bukit-bukit, bukit-bukit yang berbatu. Kaki rusa itulah yang membuat ketika ada kesulitan, kesukaran, dia akan tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Nah, siapa yang dimaksud dengan kaki rusa? Yang dimaksud kaki rusa adalah orang yang cinta dengan firman Tuhan. Orang yang menanti-nantikan firman Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat 1 ini, Habakuk dia menantikan apa yang difirmankannya, apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Dia terus nantikan firman Tuhan. Orang yang mau next level dengan Tuhan, mau nggak mau saudara harus cinta firman Tuhan. Amin. Saudara harus suka akan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa kita mau next level, kerohanian kita mau naik dengan Tuhan, terus bertumbuh, iman kita terus naik, tapi kita nggak suka dengan firman Tuhan. Saudara, kemarin waktu kuliah kolokium biblikum, ya dibahas, ada banyak diskusi di situ. Maka salah satunya adalah diskusi tentang mencintai firman Tuhan. Coba saudara pikirkan gini ya, orang ya kalau ketinggalan Alkitab jarang balik kan, betul ya Pak Ibu, jarang ketinggalan Alkitab di gereja, oh ya besok minggu bisa, tapi beda ceritanya kalau HP kita yang ketinggalan. Ya, saudara akan pusing, langsung ngecek ke gereja, telepon, ini ada nggak, dan sebagainya. Kalau Alkitab, nanti aja lah, minggu depan juga bisa ada, betul? Betul Pak, Ibu. Kecuali Alkitabnya katanya ada isinya, duit gitu ya, duit berapa, itu baru balik lagi. Kalau cuma ganjel Alkitab, apa dan sebagainya ya, nanti aja lah minggu depan juga, nanti kan datang lagi. Tapi beda ceritanya. Kalau yang ketinggalan itu dompet, HP, wah langsung balik saudara, langsung balik. Nah mari saudara yang dikasih Tuhan, cintailah firman Tuhan, amin. Cintai firman Tuhan, seperti Nabi Habakuk, terus dia menanti-nantikan firman Tuhan, cintai firman Tuhan, suka akan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur katakan barang siapa, coba kita lihat ya, dalam Mazmur pasal 1, ayat yang pertama saya baca mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin.
Orang yang cinta firman Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Orang yang cinta firman Tuhan, level rohaninya akan terus naik. Orang yang cinta firman Tuhan, ada masalah, ada persoalan, dia tidak menggerutu, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak kecewa, salahkan keadaan, salahkan Tuhan, tidak. Tetapi justru bagi orang-orang yang cinta firman Tuhan, dia akan terus naik dengan Tuhan. Ada masalah, dia bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Ada persoalan, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Karena itu mari cintailah firman Tuhan. Suka baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Habakuk dia tunggu firman Tuhan datang dalam hidupnya. Dia tunggu jawaban Tuhan atas setiap pengaduan-pengaduan yang dia panjatkan di hadapan Tuhan. Dia tunggu firman Tuhan. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, cintailah firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kembali ke Habakuk, siapa yang dimaksud dengan kaki rusa? Karena kaki rusa inilah yang bisa naik ke bukit-bukit batu. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan kaki rusa? Kalau saudara lihat di pasal 2 ini ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Habakuk katakan, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Berdiam dirilah, berdiam di mana? Di bait Allah yang kudus. Orang yang masuk dalam kategori kaki rusa adalah orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang cari Tuhan sungguh-sungguhlah orang tersebut yang rohaninya akan terus naik, bukannya statis. Orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh itu level rohaninya akan terus naik bersama dengan Tuhan. Orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh ketika ada masalah, dia akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita cari Tuhan asal-asalan. Ya, cari Tuhan sambil lalu. Kalau saudara lihat di handphone anak saya, kebanyakan artis Korea. Ya, nggak ada gambar Tuhan Yesusnya, apalagi gambar bapaknya. Ya, nggak ada, saudara. Yang ngasih duit bapaknya kan, yang nganter sekolah apa, jemput bapaknya, bukan Lee Min Ho, itu bukan. Nggak ada Lee Min Ho nganter sekolah, nggak ada, saudara. Tapi banyak artis Korea. Saya ya rada sedikit kecewa, ya. Kenapa kok tidak ada gambar bapaknya di situ? Ya, dalam bapaknya yang ini ya. Aduh. Lee Min Ho aja, Lee Min Ho, Lee Min siapa gitu ya, Lee siapa. Aduh, saudara, harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bangun pagi, doa sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Amin. Amin, Pak. Saya tunggu yang beston pagi kok nggak penuh-penuh ya. Padahal udah firman Tuhan minggu lalu loh. Saya lihat beston pagi kok ya orang-orangnya itu aja, saudara. Nggak ada yang jiwa baru gitu, jiwa baru tapi lama nongol gitu, nggak ada. Tapi saya percaya besok pagi ada. Oh, nggak ada yang amin ya, saudara ya. Besok pagi ada. Besok pagi ada ya jiwa baru. Ya, ini yang nggak datang-datang kok kelihatannya susah ya, sulit. Oke, nggak apa-apa. Cari Tuhan, sungguh-sungguh, cari Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di dalam pasal 3 ayat pertama, Nabi Habakuk, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, dia sampai meratap cari Tuhan. Ratapan. Ya, cari Tuhan sungguh-sungguh, kalau ibadah sungguh-sungguh, kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, kalau berdoa sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita main-main. Orang yang mau next level dengan Tuhan harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Gak bisa kita mau next level tapi di satu sisi kita main-main dengan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak segenap hati untuk mencari Tuhan. Tetapi mari pagi hari ini pesan firman Tuhan datang kepada kita. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya saudara, kalau sudah lihat David itu yang ngedrum itu,
Dia dari Semarang loh saudara. Semarang. Ya, melayani Tuhan sini. Mau datang. Ngedram. Ibadah pagi lagi. Ya mungkin ya tadi malam sudah datang. Tapi jauh. Jauh saudara. Datang. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang di Lasem, ada yang di mana. Saya mengapresiasi di tengah situasi seperti ini. Saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak waktunya kita main-main lagi dengan Tuhan. Tidak waktunya kita nggak serius lagi dengan Tuhan. Harus serius, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh sampai kita berjumpa dengan Yesus. Yang tadinya tidak ada peluang, pasti ada peluang. Kalau saudara lihat di dalam Markus pasal yang ke-7. Markus pasal 7, ini peristiwa kita bahas minggu lalu, tapi di Matius pasal 15. Kalau saudara lihat di ayat 24, ayat 25. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ini kalau saudara perhatikan, ini banyak orang, ya ada banyak orang ada di sekitar Yesus. Tetapi hanya Yesus tertarik kepada seorang perempuan yang tersungkur di bawah kakinya. Secara manusia, perempuan ini tidak ada peluang. Satu, dia bukan orang Israel. Alkitab mencatat dari Siro-Fenisia. Masuk dalam bangsa kafir bagi orang Yahudi. Tidak masuk hitungan. Kemudian dia perempuan lagi. Anaknya yang disuruh Tuhan supaya doakan, supaya sembuh, juga perempuan. Yang juga notabene bagi orang Yahudi, perempuan itu tidak dianggap. Tetapi saudara, secara manusia tidak ada peluang. Secara manusia tidak mungkin anaknya akan sembuh, anaknya akan bebas dari kerasukan setan, nggak mungkin. Tetapi ketika dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia datang kepada Tuhan sampai dia tersungkur di depan kakinya Yesus. Yang tadinya tidak ada peluang, Tuhan jamah anaknya, Tuhan sembuhkan. Saudara, jangan takut misalnya hari-hari ini orang berkata, ini nggak ada peluang. Ini susah ekonomi dan sebagainya. Tapi tidak demikian bagi orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh sampai dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Saya percaya ada perbedaan bagi orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh sampai dia tersungkur di depan kaki Tuhan, dengan orang yang ketika ada masalah, ada persoalan, dia tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh masih ada peluang, masih ada mukjizat, masih ada perkara Tuhan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari saudara dikasih Tuhan pagi hari, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau level rohani kita naik, iman kita terus bergerak maju, naik, next level dengan Tuhan, saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai ketemu dengan Tuhan, maka ada perubahan. Saudara lihat Sakius, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai dia rela untuk panjat pohon. Dia nggak pusingkan harga dirinya, dia nggak pusingkan orang mau bilang apa dan sebagainya. Yang penting dia ketemu dengan Tuhan. Dan ketika dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan adakan keselamatan di dalam rumah tangganya. Ada perubahan. Karena itu mari, di tengah situasi seperti ini, tidak ada cara lain, saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan saudara boleh gunakan lututmu untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bartimius, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia berseru, berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Sampai Yesus tolong dia. Dia nggak berhenti berteriak sampai Yesus tolong dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hanya sekali, dua kali berdoa, kemudian ketika Tuhan tidak dengar, terus kemudian kita selesai? Cari Tuhan sungguh-sungguh, Pak, Ibu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya bagi orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, di tengah situasi seperti ini, di tengah kesulitan, di tengah masalah, kita akan tetap bersorak-sorak,
kita akan tetap beria-ria karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kehadiranmu memberkati kepada kami Tuhan. Di dalam puji-pujian yang kami persembahkan, kami yakin Tuhan puji-pujian yang kami telah naikkan menjadi persembahan yang hidup lagi kudus yang berkenan kepadamu. Dan kami sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu senantiasa dengan urapan kuasa-Mu. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, Engkau berkati mereka semua dengan sukacita, supaya mereka selalu bersukacita untuk tetap setia melayani sampai mereka menerima upah di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Liang Kim yang mengalami musibah. Engkau sudah tolong dia dalam operasi Tuhan. Kami yakin Tuhan sempurnakan kesembuhan kepadanya. Segala biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan adakan. Engkau berkati dia dengan sukacita, dengan kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan memanggil hamba-Mu Bapak Pendeta Andre Pai, ya Tuhan, almarhum, ke rumah Bapak di sorga. Engkau menghibur istri, anak, mantu, cucu, serta kaum keluarga yang ditinggalkan dan jemaat-Mu yang dikunduran ditinggalkan. Engkau menghibur, mengkuatkan. Upacara keberangkatan jenazah yang akan dikebumikan besok pagi, Tuhan juga sendiri yang turut campur tangan. Beri cuaca yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.